Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Lufi Nabila dan teman saya Satya Aras, Dela Sita Syananda, Farizal Hami, Farhani Salsabilah dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Saya akan menjelaskan mengenai apa makna dari Pancasila sila kedua. Makna dari sila kedua Pancasila adalah setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran serta keadilan. Jadi di sini dijelaskan setiap manusia adalah sama dan tidak boleh membeda-bedakan mulai dari agama, suku, ras, dan budaya. Juga di sini setiap tindakan yang kita kerjakan mengutamakan kebenaran, atau bisa disebut kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan jujur dan mengambil keputusan itu secara adil. Karena di sini juga dijelaskan kita harus berperilaku adil. Sekian dari saya, presentasi saya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Satya Aras Ardiansyah. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Jika dikaitkan dengan toleransi, boleh atau tidak bolehkah kita mentoleransi orang atau kelompok intoleran? Apa batasan toleransi? Yang pertama, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi. Yang pertama, ketidakmampuan menahan diri tidak suka dengan orang lain. Ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, tidak harus diungkapkan dengan kata-kata ataupun tindakan yang nantinya akan memicu konflik. Yang kedua, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain. Seseorang punya adat istiadatnya masing-masing dan punya keyakinan agamanya masing-masing yang tidak dapat diganggu-gugat tentunya. Yang akan, jika itu dilakukan, akan menyebabkan konflik. Dan yang terakhir adalah sengaja mengganggu orang lain. Seseorang punya privasinya sendiri-sendiri. Maka tidak sepatutnya seseorang mengganggu orang lain yang nanti akan memicu konflik. Farizal, saya akan melanjutkan presentasi dari Satya Aras. Pertanyaannya adalah, boleh atau tidakkah kita mentoleransi orang atau kelompok intoleran? Boleh atau tidaknya itu tergantung kita. Bagaimana dan tergantung kita dan bagaimana mereka. Jika mereka ingin merubah sikap intoleran menjadi arah positif atau kita sebut toleransi, kita akan mentoleransi hal tersebut. Namun sebelum itu juga kita akan menegur, memberitahu apa yang harusnya kita beritahu, seperti ayo kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, seperti itu. Nah, yang kedua, apa batasan toleransi? Sebenarnya batasan toleransi itu tidak ada. Namun di beberapa agama, karena khususnya Indonesia adalah mayoritasnya agama Islam, jadi ada beberapa batasan dalam intoleransi. Mungkin seperti contohnya, jika seseorang pemimpin seharusnya beragama Islam dan tidak disarankan untuk beragama lain, seperti itu contohnya. Perkenalkan, saya Farhani Salsabilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana fakta atau masalah toleransi dan intoleransi di Indonesia. Kenapa terjadi banyak kasus intoleransi? Fakta yang ada di sekitar saya tentang toleransi, banyak sekali yang bisa menghargai dan menghormati hak manusia lainnya, seperti agama. Mereka tidak akan menyinggung atau menghina, malah mengingatkan ketika saya harus beribadah. Hak memiliki kehidupan seperti yang diinginkan, dibanding harus mendikte seorang atau menyalahkan seorang. Teman saya lebih menyarankan sesuatu hal yang lebih ke arah positif. Sedangkan intoleransi, banyak sekali orang-orang yang memilih teman mulai dari agama, ras, dan banyak hal lainnya yang mereka akan berujung rasis dan tidak bisa menghormati atau menghargai seorang yang berbeda.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Apa yang menjadikan seseorang menjadi intoleran? Apa yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berperi kemanusiaan? Yang pertama, tidak adanya rasa menghormati satu sama lain, bersifat fanatisme terhadap suatu hal, ego yang tinggi, adat istiadat yang berbeda, adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain, hingga hal lainnya yang berkaitan. Munculnya perasaan yang membuat seseorang merasa terancam. Media sosial yang dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Saya Farizal, saya akan melanjutkan presentasi dari Dela. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berperi kemanusiaan? Yang pertama, mengajarkan anak di usia dini untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jika sejak dini mereka sudah diajarkan cara menghargai, cara menghormati, cara bertoleransi antar umat agama, ras, dan sebagainya, kelak jika dewasa dia sudah terbiasa, maka dia akan melakukannya seperti menghargai, menghormati, dan bertoleransi di segala aspek. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan baik. Peran pemerintah juga ada di sini. Bagaimana mereka mengedukasi di zaman era digital. Seharusnya pemerintah mengedukasi melalui platform-platform yang ada di Instagram. Mungkin bagaimana cara kita menghargai atau bertoleransi seperti itu. Yang ketiga, menjalankan kehidupan sesuai pedoman Pancasila. Bagaimana kita harus melakukan atau mengimplementasikan sila-sila itu untuk kehidupan kita. Yang keempat atau yang terakhir, meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa bertoleransi. Dari pertama, kita sudah diajarkan bagaimana menghargai, bertoleransi, dan segala macam. Nah, kita harus melakukannya karena kita sudah diajari dan kita sudah terbiasa sejak dini. Maka pikiran kita juga harus positif dengan bisa melakukannya. Dan kita juga akan belajar dari media sosial bagaimana cara kita bertoleransi dan segala macam. Maka mindset kita juga akan berpikiran kita bakal bisa bertoleransi seperti hal tersebut. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.